eritrosit. Sorry. Jadi, kalau ukurannya seragam, semua ukurannya sama, berarti RDW-nya normal. Kalau ada ukuran yang berbeda-beda, jadi dalam tubuh seseorang itu ada eritrositnya yang kecil, ada yang besar, ada yang normal, kita sebut dia anisositosis. Jadi ukurannya berbeda-beda. Kalau nanti selain ukurannya beda-beda, bentuknya juga berbeda-beda, kita sebut dia sebagai anisositosis poikilositosis. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Ya, contohnya tadi. Yang paling normal dulu. Ini normal MCV, normal MCH. Jadi dia disebut, ini salah nih, normo-normo. Normokromik, normositik. Yang paling sering kalau ada suatu anemi, khususnya pada anak-anak atau wanita usia reproduksi atau pada wanita hamil adalah ini, low MCV, low MCHC, yaitu jenisnya jadi mikrositik hipokromik. Mikrositik hipokromik ini banyak disebabkan oleh adanya defisiensi dari mikronutrien khususnya besi. Kalau yang normal-normal tadi biasanya pada penyakit kronik. Jadi normo-normo pada anemia yang normo-normo biasanya penyebabnya adalah penyakit kronik atau perdarahan kronik. Semua yang kronik itu biasanya akan menjadi suatu normo-normo. Sampai akhirnya tubuh itu sudah kekurangan dari mikronutrien, jadi bisa jadi mikrohipo. Kalau yang ini makrositik atau megaloblastik biasanya disebabkan karena adanya defisiensi dari vitamin B12 dan asam folat. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Lanjut. Tadi udah tentang indeks eritrosit, yang selanjutnya adalah retikulosit. Tadi sudah dibahas bahwa retikulosit merupakan eritrosit muda. Jadi imatur eritrosit yang sudah dilepaskan di pembuluh darah perifer. Cirinya adalah dia masih ada sisa-sisa DNA. Kalau eritrosit itu kan sel yang tidak mempunyai inti. Kalau retik itu masih ada sisa-sisanya, karena dia masih muda. Kita biasanya menghitungnya ada relatif, ada absolut. Jadi kalau relatif ya berarti pakai persen, kalau absolut berarti sel per mikroliter. Yang terbaru adalah ada suatu namanya RET-HE atau CHR, yaitu reticulocyte hemoglobin content. Ini salah satu parameter darah lengkap otomatis yang paling baru. Dia digunakan untuk mendeteksi adanya anemia di tahap awal. Jadi pada tahap awal, lebih awal kita dapat mendeteksi anemia, khususnya anemia defisiensi besi. Karena pada retikulositnya saja sudah kekurangan kadar hemoglobin, pasti nanti matunya juga akan terjadi kekurangan kadar hemoglobin. Karena itu RET-HE atau CHR ini digunakan untuk mendeteksi adanya defisiensi besi tahap awal. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Lanjut. Untuk eritrosit sudah selesai. Lanjut ke leukosit atau white blood cell. White blood cell ini adalah angka leukosit di dalam darah. Pada saat nanti apabila di dalam darah ditemukan NRBC yang banyak, NRBC itu adalah nucleated red blood cell atau eritrosit yang masih muda sehingga masih mengandung nukleus, alat
darah lengkap otomatis tidak bisa membedakan apakah dia eri atau leukosit. Jadi dia nanti karena dia punya inti dianggap sebagai leukosit sehingga dihitung menjadi leukosit. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu peningkatan angka leukosit palsu. Bila ada flagging seperti itu, maka harus dilakukan perhitungan koreksi dari angka leukosit yang sebenarnya sehingga NRBC-nya tidak ikut terhitung. Itu rumusnya sudah bisa dilihat sendiri ya. Angka leukosit kita gunakan untuk melihat apakah adanya suatu infeksi atau adanya inflamasi. Selain angka leukosit, leukosit sendiri terbagi menjadi 5 sel besar. Yang pertama adalah neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Alat-alat hematologi analyzer yang sekarang kebanyakan sudah bisa membedakan kelima jenis leukosit ini. Walaupun tidak semuanya bisa, ada yang hanya bisa membedakan 3 saja, yaitu neutrofil, limfosit, dan campuran. Campuran itu eosinofil, basofil, dan monosit jadi 1. Alat-alat yang lebih canggih lagi sekarang sudah bisa membedakan neutrofil muda atau start, atau bisa membedakan bahkan sampai ke bila ada sel blast atau sel yang sangat muda. Yang jadi perhatian di sini kebanyakan dari kita hanya melihat persennya saja, padahal yang paling penting itu adalah jumlah absolutnya. Jadi nanti kalau kalian lihat hasil pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap, nanti kalian akan lihat neutrofilnya berapa persen, limfositnya berapa persen. Kita biasanya melihat persenannya, tidak melihat absolutnya atau angka absolutnya, jadi jumlah selnya per mikroliter. Padahal sebenarnya yang banyak digunakan itu sebenarnya adalah absolutnya. Dia lebih mencerminkan keadaan. Ini contoh-contoh penyakit yang berhubungan dengan peningkatan maupun penurunan dari leukosit. Peningkatan dari leukosit seperti biasa karena ada peningkatan biasanya karena adanya suatu infeksi atau inflamasi. Bisa karena bakteri maupun karena viral atau karena adanya suatu alergi ataupun karena adanya suatu autoimun. Sedangkan penurunan dari leukosit biasanya karena adanya imun supres. Jadi biasanya pada orang-orang dengan imun supres, misalnya pada HIV atau pasien-pasien dengan kemoterapi maupun radioterapi, pasien dengan splenomegaly ataupun yang splennya sudah diambil, malnutrisi, itu juga bisa terjadi suatu penurunan dari angka leukosit. Kita lanjut ke jenis dari leukosit. Yang pertama adalah neutrofil. Neutrofil itu biasanya kita lihat untuk melihat adanya infeksi bakterial. Bila terjadi peningkatan, yang pertama kita pikirkan pasti adalah suatu infeksi bakterial. Bisa juga leukemi, tapi itu peningkatannya biasanya lebih tinggi dibanding kalau bakterial. Kalau neutrofilnya rendah, kita lebih condong ke viral. Peningkatan neutrofil kita sebut sebagai neutrofilia. Penurunan neutrofil kita sebut sebagai neutropenia. Nah, yang jadi concern di sini adalah bila terjadi neutropenia yang berat, karena itu menunjukkan adanya imunosupres. Jadi pasiennya akan rentan terhadap suatu infeksi, biasanya pada pasien kanker dengan kemo maupun radioterapi.
Yang kedua adalah limfosit. Sama, kalau meningkat kita sebut limfositosis, kalau menurun kita sebut sebagai limfopenia. Limfosit kalau meningkat biasanya yang pertama kita pikirkan adalah adanya suatu infeksi viral. Bisa hepatitis, CMV, rubella, viral. Bisa juga karena adanya suatu keganasan yang line cell-nya adalah limfosit, misalnya CLL, AML, ALL atau limfoma. Limfopenia biasanya pada orang dengan imun supres, misalnya HIV. Pada HIV yang diserang adalah sel CD4. Sel CD4 sendiri merupakan bagian dari limfosit, jadi limfositnya ikut turun. Yang ketiga, monosit. Ini keadaan yang berhubungan dengan peningkatan monosit. Peningkatan monosit itu disebut monositosis, tapi nggak ada monositopenia, sangat amat jarang monosit itu turun di bawah kadar normal atau referencing. Jadi kita hanya ada satu, yaitu monositosis. Monositosis biasanya disebabkan oleh adanya infeksi juga, karena dia tidak spesifik, bisa karena tuberkulosis, karena bakterial juga bisa, pada viral juga bisa, pada parasit juga bisa. Dia lebih tidak spesifik. Atau pada autoimun juga bisa meningkat. Ada keganasan pun bisa meningkat. Nanti kita lihat dengan teman-temannya. Dan yang terakhir adalah eosinofilia dan basofilia. Keduanya hampir sama, eosinofilia dan basofilia biasanya ditemukan pada infeksi parasit maupun reaksi alergi. Selain itu, eosinofilia dan basofilia juga merupakan salah satu tanda patognomonis dari suatu keganasan hematologi yang disebut sebagai CML atau Chronic Myeloproliferative Disorder. Karena angkanya yang sangat kecil, jadi normalnya kecil, sangat jarang sekali yang ada eosinopenia maupun basopenia. Jadi kebanyakan pasti secara klinis dia meningkat. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, lanjut. Komponen yang terakhir adalah trombosit atau platelet. Bisa bilang trombosit, bisa platelet. Trombosit atau platelet count merupakan rata-rata jumlah platelet di dalam darah. Platelet ini berfungsi sebagai hemostasis tahap pertama. Jadi bila terjadi suatu perdarahan, yang akan menutup yang pertama kali adalah platelet sebelum faktor koagulasinya berjalan. Jadi dia plak yang pertama atau plak primer untuk menutup bila terjadi injury pada pembuluh darah. Platelet secara range, secara gampang itu biasanya 150 sampai 450, walaupun nanti tergantung dari jenis kelamin dan usia. Platelet sendiri ada beberapa indeks seperti juga halnya eritrosit, ada indeks PDW, MPV, PLCR maupun PCT. PDW itu kalau di eritrosit namanya RDW, jadi platelet distribution width, jadi variasi dari ukurannya, variasi dari ukuran platelet. Karena platelet kan bisa ada yang kecil, ada yang besar, karena dia merupakan pecahan dari megakariosit. Jadi platelet sendiri itu sebenarnya bukan sel, karena dia hanya pecahan dari megakariosit. Yang kedua adalah MPV. MPV ini kalau di eritrosit adalah MCV, jadi ukuran dari platelet. Lalu ada juga platelet large cell ratio, jadi proporsi platelet yang besar.
maupun platelet grade. Platelet grade itu di eritrosit adalah HCT atau hematokrit. Jadi volume platelet dalam whole blood sample. Kapan kita gunakan indeks-indeks ini? Biasanya kan kalau kita melihat hasil pemeriksaan dari DLO itu kita cuma lihat angkanya saja, oh dia terjadi penurunan atau dia terjadi peningkatan, tapi kita tidak melihat indeks-indeks ini. Padahal sebenarnya indeks ini bisa kita gunakan. Misalnya MPV. MPV ini sekarang banyak digunakan untuk melihat apakah respon dari sumsum tulang itu masih baik atau tidak. Kenapa? Karena platelet yang muda MPV-nya lebih besar atau ukurannya lebih besar. Selain muda, platelet yang aktif juga ukurannya lebih besar. Jadi bila MPV-nya tinggi, kita anggap plateletnya itu teraktivasi dan muda, sehingga kita anggap respon dari pembuluh darahnya baik. Tapi kalau plateletnya kecil-kecil, berarti kita bisa berasumsi bahwa respon dari bone marrow-nya rendah karena kebanyakan plateletnya usia tua. Ini biasanya kita lihat di Dengue. Ya. Platelet bisa meningkat, bisa menurun. Jumlah platelet yang meningkat kita sebut trombositopeni. Nah, yang paling penting di sini, trombositopeni itu bisa artefaktual, artinya adalah penurunan palsu, bukan karena kondisi tubuhnya, tapi karena ada suatu fase praanalitik yang tidak sesuai. Misalnya pada pengambilan darah pada anak-anak atau pada bayi yang pengambilan darahnya sulit. Pada saat kita mengambil darahnya tidak smooth atau cuples sana cuples sini, belok sana belok sini, terjadi suatu aktivasi dari platelet di dalam tubuh. Pada saat kita ambil darahnya, sudah terjadi suatu clumping. Nah, clumping ini dapat menyebabkan trombositopeni palsu, karena clumping ini tidak akan diukur oleh alat darah lengkap otomatis. Sehingga harus kita konfirmasi dengan pembuatan preparat. Jadi kita konfirmasi dengan manual. Apakah benar angka trombositnya turun atau tidak. Yang paling sering palsu. Yang kedua, setelah kita singkirkan kemungkinan dia palsu atau rendah palsu, penyebab dari trombositopeni yang paling sering adalah suatu viral infeksi, misalnya pada penyakit dengue. Kedua adalah liver disease, hypersplenism atau imun. Kenapa liver disease bisa menyebabkan trombositopeni? Karena IL-6 salah satu faktor yang memacu produksi dari trombosit itu diproduksi oleh hepar, sehingga bila terjadi suatu liver disease maka akan terjadi trombositopeni. Trombositopeni ini dapat menyebabkan pusing, peteki, sampai terjadinya suatu perdarahan. Paling gampang jelas terlihat pada pasien-pasien dengue. Yang kedua adalah trombositosis atau peningkatan dari angka trombosit. Peningkatan angka trombosit sendiri secara umum ada dibagi dua. Peningkatannya primer atau reaktif. Kalau primer berarti memang peningkatannya disebabkan dari bone marrow-nya. Dari ada masalah di keganasan hematologi, misalnya pada pasien-pasien CML atau pada PV atau polisitemi vera atau pada esensial trombositemi. Itu biasanya trombositosisnya primer. Kalau trombositosis primer biasanya angkanya lebih dari 1 juta. Jadi kalau kita menemukan trombosit yang
lebih dari 1 juta, yang pertama kita pikirkan adalah dia trombositosisnya disebabkan oleh suatu hal yang primer. Itu adanya suatu keganasan hematologi. Yang kedua adalah trombositosis sekunder atau reaktif. Jadi trombositosis terjadi karena adanya suatu sebab yang lain. Yang pertama adalah adanya suatu infeksi atau inflamasi. Infeksi atau inflamasi yang berat dapat menyebabkan trombositosis reaktif. Biasanya tidak akan mencapai 1 juta, tapi di atas 500. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan, Kak? Enggak? Kalau enggak, ini kelas yang sama dengan nanti mikologi nggak sih? Halo? Iya, menjawab, Dok. Betul, Dok. Mau lanjut langsung mikologi atau mau istirahat dulu? Izin menjawab, Dok. Boleh langsung dilanjut saja. Lanjut aja ya, oke. Slide saya udah terlihat? Sudah, Dokter. Kita mulai aja ya. Karena mikologi itu terlalu luas, jadi hari ini kita lebih banyak membahas tentang medical mikologi, jadi jamur-jamur yang banyak menyerang manusia. Bukan jamur yang kita gunakan untuk misalnya membuat roti atau membuat anggur. Mikologi sendiri itu apa sih? Mikologi adalah suatu ilmu tentang fungi. Bapak dari mikologi itu namanya Raymond Saburo. Karena itu sekarang kalau kita mau kultur jamur itu pakai medianya bukan namanya media Saburo. Dia mempublikasi buku yang berjudul Les Technes atau Dermatophytic Fungi. Fungi sendiri terbagi menjadi 3 kelas besar. Yang pertama adalah mold, yang kedua yeast, dan yang ketiga mushroom atau jamur-jamur yang kita temukan dan kita makan itu. Molds, lanjut ya. Fungi itu adalah suatu organisme eukaryotik heterotrofik, jadi membutuhkan organik kompon atau komponen organik untuk hidup. Osmiotrofik, dia mendapatkan makanannya dari absorpsi, bisa sebagai saprofit maupun bisa sebagai parasit. Yang keempat adalah dia itu tumbuhnya lama atau slow growing dibanding dengan bakteria. Jadi nanti kalau kalian misalnya mau kultur jamur gitu, pasti hasilnya akan lebih lama didapatkan daripada kalau kalian nanti mintanya kultur bakteri. Karena dia eukaryotik, dia punya cell wall-nya rigid, kaku, dan non-motil, jadi dia tidak bisa bergerak.
karena dia sel wall-nya mengandung kitin, mannan maupun glukan yang menyebabkan sel wall-nya kaku. Mengandung ergosterol dan reproduksinya bisa aseksual maupun seksual. Ini basic strukturnya. Basic strukturnya yang pertama adalah adanya suatu hifa. Hifa itu yang bentukannya kayak apa ya? Serabut-serabut itu hifa. Lalu nanti ada conidiopora yang bentukannya agak bulat-bulat atau kayak spores karena dia spor, jadi dia bulat-bulat. Intinya sebenarnya ada hal itu. Untuk klasifikasinya, yang pertama tadi adalah molds. Molds itu bentukannya filamentus, jadi bentukannya hifa, yang kayak tadi serabut-serabut. Contoh dari molds itu Aspergillus maupun Trichophytons. Yang kedua adalah yeast. Yeast itu single cell bud, jadi bentukannya apa ya namanya? Bulat-bulat bud, jadi agak kokobasil kalau di bakteri namanya. Tidak terlalu bulat tapi juga tidak terlalu basil, jadi namanya kokobasil. Tapi dia hanya satu sel saja, satu bulatan saja. Kalau yang tadi, yang molds atau filamentus itu kan serabut-serabut. Kalau ini satu bulatan saja. Contohnya adalah Cryptococcus maupun Saccharomyces. Yang ketiga adalah yeast-like. Bentuknya mirip seperti yeast, tapi memproduksi pseudo-hifa. Jadi hifanya itu hifa palsu. Contohnya adalah Candida albicans. Dan yang banyak menyerang orang-orang dengan imun supres adalah jenis yang dimorfik. Jadi dia punya dua bentukan, morfologinya ada dua, tergantung di mana nanti dia tumbuh. Jadi pada suhu 37 derajat, yaitu pada di dalam tubuh, itu dia bentuknya yeast atau bentuknya bulat-bulat. Jadi di dalam tubuh ada pada suhu 37, dia di dalam bentuknya bulat-bulat atau yeast. Tapi pada saat nanti kita kultur dengan suhu ruang, di suhu berarti sekitar 24, itu dia akan berubah menjadi mold atau menjadi filamen. Misalnya histoplasma, blastomyces, paracocodes, dan sebagainya. Nah, ini yang molds tadi atau serabut-serabut hifa. Hifa sendiri bentuknya itu cylindrical tube yang ada pertumbuhannya. Hifa itu bisa bersepta maupun tidak bersepta, bisa berwarna maupun tidak berwarna. Sedangkan miselium itu artinya adalah kumpulan dari hifa yang membentuk apa ya, mat, jadi kayak eset. Ini contoh yang hifa yang gambar yang di bawah itu, yang A adalah septa hifa, jadi ada septa-septanya. Masing-masing septa itu satu sel. Yang kedua adalah yang B itu adalah hifa yang asepta atau tidak bersepta. Kalau di ilmu mikologi itu ada ini vegetatif hifa maupun fertil hifa maupun aerial hifa. Jadi vegetatif hifa itu yang kalau di dalam media agar dia tumbuhnya ke dalam agar. Sedangkan yang fertil maupun aerial itu yang tumbuhnya keluar agar, yang ke udara atau ke permukaan. Reproduksinya bisa aseksual, menggunakan sporulasi atau menggunakan aerial sporulation, dan seksual. Kalau ini adalah yeast. Yeast tadi sudah dibilang bentuknya elipsoid, jadi kokobasil, nggak bulat tapi juga nggak basil. Uniselular, reproduksinya biasanya aseksual, jadi dengan membentuk budding, jadi membentuk anak-anak bulat kecil, itu namanya budding.
yang disebut sebagai blastoconidia. Nah, yang gambar di bawah agak memanjang itu disebut sebagai pseudohifa. Jadi dia bading yang gagal untuk melepaskan diri dari sel induknya sehingga terjadi suatu kayak ekor memanjang, elongated. Itu disebut sebagai pseudohifa. Jadi kadang-kadang kita salah menganggap dia sebagai suatu hifa bersepta, padahal sebenarnya dia adalah pseudohifa. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Lanjut. Untuk fungal disease atau mikosis, yang paling banyak nanti kalau kalian koas, itu banyak ditemui nanti di penyakit kulit dan kelamin. Jadi nanti fungal disease-nya banyak di superficial maupun cutaneous dan subcutaneous. Nah, superficial itu konven tuh yang di luar permukaan tubuh, outer layer, jadi di epidermis sampai di keratin. Jadi kebanyakan di kulit sama di rambut. Cutaneous juga sama, dermatofit itu kebanyakan di keratin dari kulit, kuku maupun di rambut. Kalau yang sistemik atau disseminated biasanya nanti penyakit dalam dengan pasien-pasien yang imun supres. Nah, kalau sudah terjadi suatu sistemik atau disseminated biasanya disebabkan oleh fungi yang patogenik dan sangat virulen. Biasanya dia tempat masuknya atau port de entry-nya adalah dari paru-paru karena kita menghirup sporanya. Dan yang terakhir adalah suatu infeksi oportunistik. Nah, ini biasanya juga funginya sangat virulen. Sebenarnya dia adalah suatu saprofitik, jadi non patogenik, tapi karena adanya imun supres dia bisa menjadi suatu patogen yang disebut sebagai organisme yang oportunistik. Ini contoh superficial dan cutaneous mycosis. Ini gambarnya adalah gambar Batriciasis versicolor atau Tinea versicolor, atau kalau kita sebut biasa kita sebut sebagai panu, yaitu putih-putih itu ya, panuan. Biasanya menyerang organ atau jaringan keratin yaitu di kulit dan rambut. Karena dia menyerangnya hanya di luar, jadi respon inflamasinya sangat kecil. Nah, ini contohnya yang ini gambarnya nih ya, Malaysia furfur itu panu. Yang kedua ini adalah dermatofit atau ringworm fungi. Ini menyerang dari kutisnya. Bisa disebabkan secara umum ada 3, Microsporum, Trichophyton, dan Epidermophyton. Microsporum biasanya menyerang rambut dan kulit, jarang sekali menyerang kuku. Sedangkan Trichophyton banyak menyerang rambut, kulit maupun kuku, biasanya kronik. Kalau Epidermophyton menyerangnya kulit, kuku, jarang sekali rambut. Nanti banyak di kulit kelamin. Ini subcutaneous mycosis, jadi jaringan di bawah kulit. Dia biasanya kronik, superatif, dan granulomatous infections. Banyak di ekstremitas, yaitu di tangan dan kaki, karena tangan dan kaki kan biasanya cenderung basah. Nah, penyebarannya biasanya menggunakan saluran limfa. Karena tadi karena basah tadi, jadi biasanya didapatkan dari tanah jamurnya. Sedangkan untuk sistemik atau deep-seated ataupun opportunistic, kebanyakan adalah kalau yang deep-seated itu biasanya dimorfik tadi yang saya bilang, misalnya Blastomyces dermatidis atau Cocoides atau Histoplasma capsulatum. Kalau yang opportunistic itu Candida, Cryptococcus maupun Aspergillus fumigatus.
Yang kemarin lagi in itu Aspergillus. Jadi pada orang-orang COVID yang dulu COVID berat, dia biasanya juga ada suatu infeksi Aspergillus. Adanya imun supres di paru-parunya. Ini yang tadi disebut ya dimorfik. Jadi pada suhu 25 dia bentukannya adalah hifa. Tapi pada suhu 37 di dalam tubuh, dia bentukannya bulat-bulat. Nah, untuk diagnostik prosedurnya, yang paling gampang adalah menggunakan wood lamp atau ultraviolet light ray. Ini nanti biasa dipakai di kulit kelamin, jadi pakai lampu UV. Nah, area yang terkena jamur biasanya akan berfluoresen atau berbendar. Ini contoh gambarnya seperti itu, dia akan berbendar. Ini paling gampang, wood lamp atau pakai lampu UV. Yang kedua dengan pemeriksaan laboratori. Pemeriksaan laboratorium bisa direct examination, bisa kultur, bisa juga dengan pemeriksaan NAAT atau nucleic acid test. Bagaimana cara ngambilnya? Untuk yang mikosis superficial atau untuk dermato bisa dengan cara discraping. Jadi dikerok area yang terkena lalu ditempatkan di objek gelas. Atau juga bisa menggunakan selotip atau adhesive tape. Jadi area yang terkena kita kasih selotip, selotipnya kita tempelkan ke objek gelas. Kalau yang kena adalah rambut, rambutnya bisa kita cabut. Cari rambut yang terlihat rapuh. Kalau yang terkena adalah kuku, kukunya harus kita potong. Atau juga bisa juga di scraping juga bisa, tergantung nanti kalian gampangnya gimana. Tapi paling gampang di scraping seperti pada gambar, jadi dikerok. Ini pemeriksaan direct mikroskopi. Jadi habis kita kerok tadi, kita tempatkan di preparat, lalu kita beri wet mount prep atau bisa pakai KUH, bisa pakai LPCB, tergantung nanti kalian mau nyarinya apa. Tapi yang paling banyak dipakai adalah KUH dan LPCB. Lalu kita lihat di bawah mikroskop. Akan terlihat bentukan jamur tergantung jamur yang ada di kulit atau rambut tersebut. Yang spesifik adalah pengecatan India ink. Jadi pengecatan India ink atau tinta India ini spesifik untuk bila kita curiga adanya suatu infeksi Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans ini biasanya menyebabkan infeksi dari saluran saraf pusat, jadi dia meningitis. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan pengecatan tinta India untuk melihat kapsulnya. Dan yang selanjutnya adalah pemeriksaan dengan pengecatan Giemsa untuk melihat adanya suatu histoplasma capsulatum. Histoplasma capsulatum itu kan termasuk yang dipsit atau disseminated, jadi dia infeksi yang sangat parah, biasanya dapat menyerang di darah, jaringan, sampai ke sumsum tulang. Karena itu nanti pengecatannya menggunakan Giemsa, karena biasanya sampelnya berupa darah maupun sumsum tulang. Ini kultur. Tadi kan pemeriksaannya langsung, yang kedua kita kultur.
kultur bisa menggunakan media yang besar itu atau bisa menggunakan yang seperti gambar yang atas pojok itu. Jadi agarnya kita buat kotakan kecil di atas objek gelas. Media yang banyak dipakai adalah media sapuro yang mengandung kloramfenikol untuk mencegah adanya kontaminasi dari bakteri. Karena jamur ini tumbuhnya lama, kalau ada kontaminasi bakteri, terjadi perebutan mikronutrien. Akibatnya nanti jamurnya kalah. Karena itu kita berikan suatu antibiotik untuk mencegah kontaminasi bakteri. Selain itu juga kita berikan cycloheximidin. Sayangnya tidak ada beberapa jamur yang juga dihambat oleh cycloheximidin. Jadi kita juga harus hati-hati dalam pemberian cycloheximidin. Jamur apa yang kita curigai akan tumbuh. Untuk pertumbuhannya dia membutuhkan pH yang netral, temperaturnya optimalnya pada suhu 30, pada suhu lingkungan, kecuali yang dia dimorfik atau tadi tumbuh punya dua morfologi pada dua lingkungan yang berbeda. Kalau seperti itu, kita tumbuhkan di dua suhu yang berbeda. Sedangkan kebutuhan oksigennya, hampir semua jamur itu merupakan suatu obligat aerob. Jadi membutuhkan oksigen. Ini kayaknya slide terakhir. Untuk antifungal, secara garis besar dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah antifungal yang mempengaruhi fungsi dari membran. Misalnya adalah yang banyak dipakai itu amphotericin B, nystatin. Jadi dia merusak membran. Yang kedua, sebagai inhibitor metabolik. Ini yang banyak dipakai cispentasin, tapi kayaknya juga jarang sih kalau di Indonesia masian. Yang ketiga, mengganggu fungsi dan sintesis dari asam nukleat. Yang banyak dipakai adalah 5-fluorosistosin. Keempat, mengganggu sintesis dari dinding sel. Kelima, mengganggu sintesis dari ergosterol. Kebanyakan adalah golongan azol. Kalau yang di sini kita pakai ketoconazol, miconazol, itu yang paling sering ya. Itu fungsinya adalah mengganggu sintesis dari ergosterol. Dan yang terakhir adalah menghambat divisi nuklear. Jadi pemecahan dari inti. Yang banyak dipakai kita pakai itu adalah griseofulvin. Ada yang mau ditanyakan? Untuk mikologi? Halo? Udah terakhir ini. Ada yang mau ditanyakan untuk mikologi? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Besok ketemu lagi untuk virologi ya. Yang terakhir. Oke. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.